Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Pekanbaru menggelar acara perayaan budaya Festival Dua Nuji dengan makan kue bakcang bersama di Sekretariat PSMTI Riau, Jalan Setiabudi, Pekanbaru. Selayang kabar. Acara makan kue bakcang bersama ini turut dihadiri Ketua Dewan Pakar PSMTI Riau, Dr. Nyoto. Terlihat juga Ketua Dewan Penasehat PSMTI Riau, Syukur, Wakil Ketua PSMTI Riau Bidang Seni dan Budaya, Leo Hadi Hastomo, Ketua PSMTI Kota Pekanbaru, Kamin, beserta jajaran pengurus inti PSMTI Kota Pekanbaru. Filosofi bacang itu adalah peringatan terhadap seorang tokoh kan gitu. Nah, yang bisa kita petik itu sebenarnya adalah masalah filosofi hidup. Kita tahu Pak, bacang kenapa dia dibuat dari tepung ketan? Bukan tepung ketan, tapi beras ketan ya. Beras ketan itu dia punya sifat melekat. Jadi di dalam bacang itu ada isi beberapa jenis makanan yang mana di dalamnya itu bisa direkat. Nah, ada yang menafsirkan bahwa itulah salah satu untuk mempererat silaturahim antar sesama masyarakat zaman itu. Tetapi bukan pada itu. Pada dasarnya mereka ingin memperingati orang yang setia, menghargai seseorang tokoh Suyen itu yang begitu setia terhadap negara dan rajanya. Jadi dia merasa frustasi dan dia membenci, dan itu peringatan itu pengorbanan dirinya itu begitu luar biasa. Itu dihargai oleh masyarakat kita. Jadi dia orang ini mampu memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat pada masa itu. Nah, kami sebagai generasi yang boleh dikatakan nenek moyang kami berasal dari Tiongkok, kami pikir ini budaya yang perlu kita jalankan terus. Jadi, tetapi kami sudah besar dan hidup di sini, kami merasa ini adalah bagian tanah air kami. Nah, kami besar dan sudah lahir di Indonesia, mati di Indonesia, itu menjadi bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi itu hanya sebuah edukasi saja kami mengambilnya, bukan kami lagi menciplak bahwa itu adalah budaya yang harus mutlak menjadi milik kami, bukan ya, tapi ini kami hanya mengambil filosofi hidupnya saja. Ketua PSMTI Kota Pekanbaru, Kamin, mengatakan acara perayaan budaya Festival Dua Nuji ini merupakan agenda setiap tahunnya yang diselenggarakan oleh PSMTI Kota Pekanbaru. Menurutnya, Dua Nuji atau yang disebut dengan Dragon Boat Festival jatuh setiap bulan kelima, hari kelima berdasarkan kalender lunar dan merupakan salah satu perayaan penting dalam budaya Tionghoa. PSMTI Kota Pekanbaru menggelar acara memperingati Tuan Wuce. Ya, ini memperingati Tuan Wuce ini bukan Happy Tuan Wuce, tapi Tuan Wuce Angkang Jisiang. Yang mana kita memperingati hari kematian salah satu negarawan yang sangat dicintai rakyat. Kami menyediakan acara ini memperingati acara hari ini untuk melestarikan salah satu budaya Tionghoa. Dan juga kami menyiapkan 100 bakcang dan 100 kicang. Ya, harapan ke depan budaya Tionghoa ini bisa kita lestarikan dan juga kita melahirkan budaya-budaya Tionghoa Indonesia yang baru yang bisa kita jadikan sejarah. Seperti yang pepatah katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kami ini adalah bagian dari Indonesia, bukan bagian daripada Tiongkok lagi. Ya, jadi lahir di Indonesia, berkarya di Indonesia, memberi sumbangsi kepada Indonesia, dan matinya pun di Indonesia. Nah, jadi kami sebagai salah satu suku Tionghoa, warga negara Indonesia, ya ingin berkontribusi dan membuat sebuah sejarah baru yang akan kedepannya dijadikan salah satu budaya suku Tionghoa Indonesia. Sementara itu, Wakil Ketua PSMTI Riau Bidang Seni dan Budaya, Leo Hadi Hastomo, mengatakan sejarah perayaan festival ini merupakan catatan sejarah dan cerita turun-temurun dalam masyarakat Tionghoa. Kisah tersebut diperingati setiap tahunnya untuk menjadi teladan bagi kita untuk mencintai negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, itu festival bacang ya, atau sekarang lebih dikenal bacang Day, itu jatuhnya pada tanggal 5 bulan 5 kalender lunar.
Jadi sebenarnya ini hanya memperingati seorang negarawan yang namanya Qu Yuan, yang waktu itu kira-kira 278 tahun sebelum Masehi ada sebuah negara yang namanya Zhou. Kita tahu waktu itu di negeri Tiongkok itu ada 7 negara, di antaranya itu ada negara Zhou. Nah, Qu Yuan ini adalah seorang pejabat juga seorang pujangga. Jadi karena raja tidak mendengar nasihatnya, akhirnya negaranya itu dijajah sama negara tetangga. Qu Yuan dalam keadaan yang sangat kecewa, bunuh diri dan menceburkan diri ke dalam kali yang namanya, sungai yang namanya Nilo. Ya. Jadi rakyat untuk memperingati beliau, setiap tanggal begini ya adakan satu festival untuk memperingati seorang pemberani dan pecinta negaranya. Sekarang terjadi banyak inovasi ya, bahkan ada bacang yang sekarang bukan dari beras. Saya lihat tuh ada bacang yang terbuat dari sejenis kayak agar-agar gitu, tapi bentuknya tetap sama, ya tetap dibungkus pakai daun, cuma isinya berbeda. Jadi mungkin sesuai dengan perubahan zaman, juga terjadi perubahan, banyak inovasi yang timbul sekarang. Ada isinya murni beras, ada yang isinya vegetarian, bahkan ada isinya itu mungkin kacang hijau. Ya. Itu tergantung dengan selera daerah masing-masing ya. Dan itu tidak ada standarnya. Dari Pekanbaru, Ferry Antoni, Esa TV mengabarkan.